Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya nak? Semoga anak-anak ibu dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya nak. Nah, hari ini kita akan belajar BMR atau Budaya Melayu Riau. Mulai dari bab 1 tentang lingkungan hidup. Nah, yang punya buku bisa dilihat bukunya halaman 2. Nah, perhatikan anak-anak ibu. Kemarin pada saat kita sekolah, ibu sudah menjelaskan tentang lingkungan hidup dan cerita tentang batu geliga. Nah, masih ingat anak-anak ibu? Nah, ibu jelaskan kembali ya. Lingkungan hidup adalah segala jenis kehidupan yang ada di sekitar kita, berupa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian ibu kemarin ada menceritakan tentang batu geliga. Anak-anak ibu masih ingat batu geliga? Ya, cerita tentang ular yang baik hati. Diingat kembali ya ceritanya. Nah, batu geliga menceritakan tentang Tuaka, seorang pemuda yang tidak tergoda untuk mengambil batu geliga. Dia lebih peduli dengan derita ular yang sedang terluka. Kemudian ular membalas kebaikan Tuaka dengan meninggalkan batu geliga. Nah, masih ingat ceritanya nak? Mudah-mudahan anak-anak ibu masih ingat ceritanya ya. Nah, binatang atau hewan adalah bagian dari lingkungan hidup yang harus kita jaga. Sikap kita terhadap hewan harus bagaimana nak? Yang pertama, memberi makan binatang peliharaan atau hewan ternak secara layak dan teratur. Kemudian kalau mengusir hewan, usirlah dengan cara baik, jangan sampai memukulnya, apalagi sampai terluka. Kemudian kalau kita mau keluar rumah, apalagi dalam waktu yang lama, hewan peliharaan kita tidak boleh dikurung ya nak. Dia tidak bisa mencari makan di luar, atau bila meninggalkan ikan di akuarium, tentu tidak ada yang memberi makan. Nah, kemudian tidak boleh menganiaya binatang. Misalnya ada kucing yang datang, ya udah kita kasih makan. Kemudian kalau kita tidak suka, diusir dengan baik, tidak boleh disiksa ya nak. Lanjut, tidak boleh menebar racun dan tuba ke dalam air, karena hal itu dapat membunuh semua makhluk yang hidup di air, dari yang besar hingga yang masih di dalam telur. Nah, jadi tidak boleh menebarkan racun di sungai ya nak. Nah, sekarang tumbuh-tumbuhan atau tanaman adalah bagian dari alam yang harus selalu kita jaga ya nak. Nah, bagaimana cara kita menjaganya? Nah, yang pertama, kita tidak boleh menebang pohon yang telah dijadikan orang sebagai tempat berteduh, karena hal itu dapat membuat cuaca semakin panas. Nah, biasanya ada orang suka berteduh di bawah pohon kan? Nah, pohon itu tidak boleh kita potong, karena pohon itu tempat berteduh oleh orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua, tidak boleh merusak hutan dan rimba, karena di dalamnya terdapat berbagai jenis makhluk hidup berupa hewan dan tumbuhan. Kalau kita rusak hutan dan rimbanya, bagaimana mereka untuk hidup mencari makan? Lanjut, menyiram tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, karena air dapat membuat tumbuhan menjadi segar dan tidak kering atau mati. Nah, kalau kita punya tumbuhan harus selalu disiram, karena kalau tidak disiram, tumbuhannya akan mati. Kemudian memetik buah harus dari rantingnya,
jangan sampai pohonnya juga ikut ditebang. Jadi kalau ada buah mangga, nah yang kita petik itu harus dari rantingnya, jangan sampai pohonnya juga kita tebang ya nak ya. Kemudian yang terakhir, jangan sampai merusak kulit pohon yang akan berbuah. Karena kalau kulitnya kita sayat atau kita cincang, kita potong-potong, maka buahnya juga akan berkurang atau bahkan bisa menghilang ya nak. Jadi jangan sampai kita merusak kulit pohonnya, oke? Alhamdulillah selesai materi kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan tadi dapat anak-anak ibu pahami dan mengerti ya nak ya. Kalau belum paham diulang lagi, didengarkan video yang ibu kirimkan ini ya nak. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.